Selamat siang sahabat Bawaslu, saya Rizakul Amanibowo. Selamat datang di podcast Kelut Kedai Pemilu Damai Panwaslu Kecamatan Paciran. Pada episode kali ini saya ditemani oleh Bapak Lukman Hakim selaku Koordif Penanganan Pelanggaran dan Pemberantasan Sengketa Panwaslu Kecamatan Paciran sebagai pemantik. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang. Saya juga ditemani oleh sahabat PKD Sedang Agung dan sahabat PKD Kementerian. Selamat siang sahabat. Selamat siang. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar penanganan pelanggaran pemilu. Bagaimana komentarnya Bapak Lukman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ini merupakan podcast yang kedua. Mudah-mudahan bisa istiqomah kita dalam menjalankan podcast ini, karena ini sangat penting sekali sebagai bentuk kita menambah SDM, menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita. Di sini kita akan senau bareng, juga memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Paciran khususnya terkait dengan tema penanganan pelanggaran. Sebelum kita membahas hal itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan perbedaan pemilu yang dulu dengan yang sekarang, terkait dengan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Bahwa dulu ada divisi yang namanya pengawas, sekarang sudah tidak ada lagi, karena fungsi kepengawasan itu sudah melekat kepada pengawas itu sendiri. Artinya siapapun pengawas di situ sudah memiliki fungsi sebagai pengawas, sehingga pada tahun ini tidak ada divisi pengawasan, melainkan ada divisi penindakan. Oleh karena itu, kalau dulu semakin banyak pelanggaran yang ditanganinya, maka pemilu itu akan sukses. Tapi sekarang semakin banyak pencegahan itu kita lakukan, maka pemilu yang akan kita laksanakan ini akan semakin baik. Itu perbedaan pemilu yang dulu dengan sekarang terkait dengan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Terkait dengan penanganan pelanggaran, ya, kita sebagai penyelenggara itu tentu saja diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dalam hal penanganan pelanggaran ini sudah diatur dalam Perundang-undangan Pemilu nomor 7 tahun 2017, juga di Perbawaslu nomor 20 tahun 2018. Di situ sudah sangat jelas sekali menjelaskan tentang apa itu definisi daripada pelanggaran. Di sini juga ada PKD dari Sedang Agung, juga ada PKD dari Kementerian. Ada beberapa, nanti bisa diulas juga apakah di desa sahabat-sahabat ini ada pelanggaran atau ada pencegahan apa yang sudah sahabat-sahabat lakukan selama tahapan berlangsung. Karena sekarang tahapannya masih belum 100%, dalam arti tahapan kemarin yang sudah kita laksanakan terkait dengan DPT dan sekarang adalah DCS, maka di desa sahabat-sahabat ini ada pergerakan atau ada gesekan apa, itu nanti juga akan kita perbincangkan masing-masing. Terkait dengan pelanggaran itu sendiri, dalam Undang-Undang nomor 454 itu dijelaskan bahwa pelanggaran itu karena ada penyimpangan terkait dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ada sesuatu yang melanggar itu jelas, artinya ada penyimpangan terkait dengan Undang-Undang Dasar. Baik itu temuan atau laporan, ya. Temuan itu adalah hasil dari pengawasan baik itu Panwascam atau pengawas desa, kelurahan ataupun di tingkat atasnya. Kalau laporan itu adalah setiap warga Indonesia yang memiliki hak pilih, kemudian peserta pemilu, dan kemudian selain peserta juga pemantau itu juga memiliki hak untuk melaporkan segala sesuatu yang diduga menjadi penyelenggaraan. Mungkin itu sebagai pemantik pada podcast kali ini. Nanti akan dilanjut Mas Reza, ya,
Jadi sambil ngopi-ngopi, sambil mungkin jajan ikut di cemil-cemil ya. Nanti ya karena di Sedang Agung ini adalah desa khusus, di situ ada lokasi khusus, ada lotbus juga yang harus menjadi perhatian yang serius di situ karena di situ ada kerawanan ya terkait dengan pelanggaran. Mungkin itu sebagai pemantik pada podcast kali ini, Mas Reza. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Lukman Hakim selaku pemantik dari Panwaslu Kecamatan Paciran. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada sahabat-sahabat PKD. Ini saya akan tanyakan pertama kali adalah pemetaan kerawanan apa sih yang menjadi isu di desa masing-masing PKD? Yang pertama PKD Sedang Agung, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak serak ya. Pemetaan apa? Apa yang menjadi isu di desa masing-masing? Ya. Kemarin pada proses sebelum DPT keluar itu merupakan banyak proses di awalnya itu. Nah, mulai dari ada Pantarli, kemudian proses coklit dan yang lain-lainnya, akhirnya muncullah DPT itu. Nah, kemarin itu sempat ada beberapa, yang pertama soal coklit. Sebelum coklit itu pun ada beberapa kesalahpahaman dari teman-teman juga. Ada yang sampai nomornya itu, nomor rumah yang dicoklit itu yang pakai 0, ada yang nggak pakai 0 gitu. Nah, itu kan merupakan sebuah tidak satu visian. Nah, kemudian di situ kami mengingatkan yang benar yang mana, kemudian kita satukan menjadi satu semuanya gitu, biar tidak selegenje. Ada yang pakai 0, ada yang tidak pakai 0 gitu. Kemudian ada juga yang harusnya terisi semua kan itu kotak-kotaknya itu. Nah, kemudian ada yang tidak terisi. Kemudian yang membuat agak ngeluh sedikit itu kemarin adanya penambahan TPS lokasi khusus. Jadi di situ merupakan mungkin kerawanannya yang dikhawatirkan teman-teman dari BPS dan kita juga, mungkin letaknya lebih besar di situ kemungkinan. Ya, tapi semoga saja besok tidak ada yang terjadi yang tidak seperti itu. Karena merupakan pertama kali ini juga baru ada lokasi khusus di Desa Sedang Agung. Infonya seperti itu. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada sahabat Alfian selaku PKD Sedang Agung. Selanjutnya tanggapan dari PKD Kementerian, Mas Mustafid, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua ya. Jadi beberapa kejadian yang ada di Desa Kementerian ini unik juga ya. Jadi sebelum ada teman-teman Pantarli untuk melakukan coklit, itu sudah saya sampaikan jauh-jauh hari. Karena ini proses yang sangat penting dan tidak bisa diremehkan. Jadi pada waktu itu saya sampaikan jangan sampai ada yang menyelesaikan tugas di atas meja. Nah, itu menjadi catatan penting sebelum Pantarli terjun dalam lapangan. Singkat waktu ternyata ada beberapa kendala atau beberapa temuan yang saya temukan pada waktu itu. Beberapa Pantarli ini ada yang tidak dikasih tanda tangan, ada yang tidak dikasih nomor TPS. Nah, pada waktu itu langsung saya kontak sama PPS-nya. Pak, ini kenapa? Kok ada yang kurang? Apa tidak sudah belum ada pemberitahuan sebelumnya dan apakah belum dikasih tahu? Nah, seperti itu. Kemudian, oh iya siapa? Akan saya tindak lanjuti pada waktu itu. Nah, nggak lama kemudian 1 jam foto yang awalnya tadi saya share ke PPS, 1 jam kemudian difotokan sama Pantarli, ternyata sudah terisi lengkap. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengawasan kita bagaimana
pengawasan yang lebih optimal ini akan menjadikan pemilihan atau proses-proses pemilihan ini lebih maksimal, karena ada pepatah yang mengatakan mencegah itu lebih baik. Nah, itu mungkin untuk sementara itu dulu dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada PKD Kementerian Mas Mustafid. Untuk pertanyaan kedua nih, pola hubungan seperti apa sih saya yang dilakukan kepada stakeholder, misalnya PPS atau masyarakat, gitu. Seperti apa sih pola hubungannya? Saya awali dari sahabat PKD Kementerian dulu. Ya, jadi pola hubungan yang selama ini saya jalani, interaksi yang selama ini saya jalani mulai dari tokoh masyarakat, pemerintahan desa, PPS. Nah, ini alhamdulillah sampai sekarang ini hubungan itu masih aktif dan terasa aman, karena keamanan yang kita bentuk adalah bentuk komunikasi, di mana komunikasi itu menjadikan kita sebagai pengingat untuk teman-teman PPS. Untuk pemerintahan desa, apabila ada beberapa data yang kurang lengkap dari PPS maupun desa, nah kita sounding data. Nah, karena itu komunikasi yang menjadi akrab dan selalu berinteraksi menjadi pengawasan ini bisa menjadi pengawasan sebagai teman akrab. Jadi tidak serta-merta kita seenaknya untuk ngawasi, tapi pengawasan ini sebagai pengawasan yang notabene sebagai persahabatan. Nah, gitu. Terima kasih pada sahabat Mustafid. Selanjutnya Mas Alfian, monggo tanggapannya. Iya, terima kasih. Untuk tanggapannya untuk masalah komunikasi, pola komunikasi antara PKD, stakeholder dan yang lainnya. Alhamdulillah selama ini sampai sekarang kami masih terus tidak putus kontak, misalkan dengan pihak PPS maupun perangkat maupun masyarakat dan atau dari pihak partai-partai terkait yang nantinya akan melaksanakan seperti pencalonan dan yang lain-lain. Kebetulan di Desa Sendang Agung ada dengar-dengar ini ada 2 calon yang akan muncul nantinya, dan alhamdulillah sudah kita saling sharing, saling kerjasama bagaimana baiknya, bagaimana caranya nanti supaya pemilu di tahun 2024 nanti di Desa Sendang Agung aman, damai dan tidak ada kendala apapun, seperti itu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada PKD Sendang Agung dan PKD Kementerian. Berarti selama ini pola komunikasinya sudah terjalin dengan baik ya Mas ya, berarti ya? Iya, sudah. Oke. Sambil disamping ngopinya juga Mas, sama jajannya juga. Pertanyaan yang ketiga ya Mas ya. Pelanggaran apa saja sih yang terjadi di desa masing-masing Mas, terutama di Desa Sendang Agung sama Desa Kementerian? Saya berikan pertanyaan kepada ke Desa Sendang Agung, monggo silakan Mas. Pelanggaran, ya. Pelanggaran di Desa Sendang Agung. Kemarin ya kayaknya nggak begitu banyak. Cuma ini sharing saja. Nanti takutnya seperti pemilu-pemilu yang tahun-tahun lalu. Kebetulan pada tahun 2019 dan 2020 saya menjadi pengawas TPS, jadi PTPS di bawahnya PKD. Kebetulan ada beberapa kasus seperti maraknya serangan fajar dan lain-lain itu. Nah, kebetulan serangan itu pun pas waktu pelaksanaan. Tapi ya alhamdulillah waktu itu sudah langsung tertangani langsung oleh PKD dan juga Panwasjam pada tahun itu. Dan saya yakin untuk tahun nanti dengan pola hubungan dari PKD dan juga stakeholder yang ada, tahun ini saya yakin tidak insya Allah nggak ada pelanggaran yang nantinya akan terlaksana, insya Allah seperti itu. Tapi untuk selama persiapan pemilu ini mulai dari awal tahun 2023 sampai bulan ini, insya Allah kayaknya nggak ada yang saya temukan pelanggaran seperti itu. Seperti itu Mas. Selanjutnya untuk PKD Kementerian, monggo Mas. Iya, jadi ternyata apa yang disampaikan dengan sahabat Alfian ini
hampir sama ya dengan kejadian apa yang terjadi di Kemantren. Ini mengacu pada beberapa pemilu yang kemarin. Sama di Kemantren itu juga kemarin ada yang semacam seperti itu. Jadi money politik dalam negara Indonesia, khususnya Jawa Timur, khususnya lagi di daerah Lamongan. Nah, ini menjadi perhatian khusus di mana ini jangan sampai terjadi secara terus menerus, karena ketika hal ini terjadi secara terus menerus ini dampaknya sangat luar biasa. Oleh karena itu dalam pengawasan kita, di dalam bentuk pengawasan itu kita sifatnya bukan menindaklanjuti, akan tetapi mencegah bagaimana proses money politik yang ada di dalam kepemiluan ini tidak terjadi. Nah, itu PR bagi kita semua, baik dari seluruh Bawaslu maupun seluruh masyarakat. Nah, karena pengawasan yang kita lakukan dalam setiap harinya ini tidak serta-merta yang kita lakukan adalah seluruh Bawaslu saja, akan tapi ada peran masyarakat yang begitu penting dan aktif untuk melaporkan suatu kejadian yang itu sudah melanggar untuk dilakukan oleh teman-teman pemilu. Nah, itu. Nah, dalam beberapa kasus itu terjadi, akhirnya kita kan bisa menjadi contoh atau kita bisa belajar dari kejadian-kejadian itu. Nah, bagaimana baiknya untuk menjadi pemilu yang lebih aktif dan progresif, gitu. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Mustafid dan Mas Alfian selaku PKD Sendang Agung dan PKD Kemantren. Berarti bisa disimpulkan bahwa pencegahan lebih baik daripada pelanggaran. Itu. Untuk yang terakhir kali ini saya mau bertanya. Jika ada seseorang yang melapor ini, bagaimana cara pelaporan yang benar untuk pelanggaran pemilu ini, Mas? Saya awali dari PKD Kemantren dulu ya. Iya. Jadi untuk pelaporan, karena mungkin beberapa masyarakat itu kurang mengetahui ya. Jadi banyak masyarakat yang lapor itu hanya lewat lisan. Jadi, Pak, ini ada ini. Ini kan kalau secara aturan kurang maksimal atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana dengan aturan itu? Jadi orang pelapor itu datang ke kantor dengan mencatat identitasnya, baik pelapor maupun ada yang dilapori. Nah, bisa-bisa dikasih bentuk bukti. Jadi ini laporan konkret yang tertulis. Jadi seperti itu. Jadi kemarin yang di Kemantren itu rata-rata laporannya, Pak, saya belum dicoklit, itu aja. Jadi tidak ada laporan bentuk tertulis. Nah, ini mungkin hanya kurang pemahaman dalam bentuk pelaporannya kurang, sehingga hanya lewat lisan dan itu bahkan ada yang lewat HP. Nah, tidak datang ke kantor gitu. Selanjutnya untuk PKD Sendang Agung, monggo Mas. Iya, dari Sendang Agung ini mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Mas Mustafid. Jadi selama ini saya hanya kemarin ada WhatsApp masuk dengan disertakan foto. Mas, ini ada pelanggaran, belum waktunya misalkan belum waktunya tahapan pemilu gua sudah kampanye bla 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 bla. Nah, itu seperti itu lah. Untuk tahun ini mungkin nanti bisa lah. Kita adukan ke kantor bersama-sama, dikasih nama, kemudian kejadiannya di mana tempatnya, kemudian waktunya kapan, gitu, seperti itu, biar lebih jelas semua dan kita bisa menanganinya dengan sebaik-baiknya dan dengan maksimal gitu loh, seperti itu. Terima kasih tanggapan dari Mas Alfian dan Mas Mustafid selaku PKD Sendang Agung dan PKD Kemantren. Pernyataannya sangat hebat sekali, saya Risa. Dan ini saya serahkan ke Bapak Panwascam, Bapak Lukman. Bagaimana sih mereka selama ini melakukan pencegahannya itu, Pak? Bagaimana, Pak? Terima kasih. Setiap tahapan pasti punya potensi kecurangan. Ya, setiap tahapan, baik itu pemutakhiran pemilih, kemudian kampanye, pemungutan, ya, sampai dengan rekapitulasi daripada hasil pemungutan suara itu sendiri, pasti punya celah-celah untuk dimanfaatkan, untuk dicurangi. Ya, dari situ kemudian kita
juga tetap harus mengedepankan fungsi pencegahan seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Kalau mengacu pada data yang sudah, Mas Reza, jadi terkait dengan tahapan pemutakhiran kemarin itu sahabat-sahabat PKD itu sudah sangat bagus sekali dalam melakukan pengawasan daripada pemutakhiran pemilih ini. Setiap pengawasan pasti selalu dilampirkan dalam sebuah formulir yang namanya model A atau form A. Ya, bahkan dari tahapan ini saja itu hampir sekitar 200-an ya, form A itu dari PKD untuk tahapan pemutakhiran data pemilih ini. Ya. Jadi dari form A ini kemudian bisa dilihat kalau ada dugaan pelanggaran, maka proses selanjutnya ini temuan ya, ini temuan, ini disebut temuan karena pelanggaran itu berasal dari sahabat pengawas sendiri. Jadi kalau di form A tersebut terindikasi bahwa ada pelanggaran, maka proses selanjutnya yaitu kita sidang pleno pimpinan di tingkat kecamatan. Dari pleno tersebutlah kemudian apakah ini diteruskan, ditindaklanjuti atau melanggar atau tidak melanggar undang-undang dasar. Kalau tidak, maka ini berhenti ya. Kalau dari pimpinan tersebut menyetujui bahwa ini sudah menjadi suatu pelanggaran, maka langkah selanjutnya yaitu diregistrasi. Kalau sudah diregistrasi inilah maka baru ada penindakan, mulai dari form B1, B2 dan seterusnya, mulai ada pemanggilan dan lain sebagainya. Itu dari temuan. Kemudian kalau pelanggaran itu dari laporan, misalnya ada laporan baik itu secara langsung ataupun tidak, WA, kita sebagai pengawas harus selalu merespon, baik itu lewat WA, lewat omongan, kita harus selalu merespon hal tersebut. Selama laporan itu memiliki baik uji bukti formil atau material itu lengkap, maka itu bisa langsung diproses. Ada terlapor, ada pelapor, kemudian tempat, waktu kejadian dan uraian kejadian. Dari laporan tersebut kemudian diplenokan oleh pimpinan. Ya, diplenokan oleh pimpinan. Apakah ini bisa diangkat sebagai suatu pelanggaran atau tidak? Kalau bisa diangkat, maka langkah selanjutnya yaitu diregistrasi. Kalau sudah diregistrasi, maka mulai ada penindakan pelanggaran. Tapi kalau laporan tersebut kok pada waktu tingkat pleno tidak ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran, maka laporan ini sebagai informasi awal atau IA. Informasi awal inilah yang kemudian kita lakukan investigasi. Ya, kita lakukan investigasi. Ya. Kita lakukan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran itu tadi atau mengenai laporan itu tadi. Ya, investigasi itu dilakukan oleh pengawas. Ya, kalau kok kemudian dari investigasi itu kok ternyata kok ada unsur dugaan pelanggarannya, maka bisa ditingkatkan, diregistrasi dan ditindak sebagai suatu pelanggaran. Pernah kemarin pada waktu tahapan pemutakhiran daftar pemilih itu juga kita lakukan investigasi karena ada informasi awal, ya, ada kesalahpahaman terkait dengan proses daripada pemutakhiran daftar pemilih. Akhirnya kita panggil pimpinan daripada PPK, kemudian kita panggil salah satu perwakilan dari PPS. Kita lakukan investigasi tersebut. Ternyata dari investigasi tersebut tidak ada celah untuk atau tidak ada satu pelanggaran pun. Artinya prosedur daripada mekanisme pemilihan itu, pemutakhiran itu sudah dilaksanakan secara tepat. Sehingga kemarin tidak sampai diregistrasi. Sudah cukup sampai di situ. Dan alhamdulillah dari Panwas sendiri kita sudah mengeluarkan 10 surat imbauan kepada PPK, kemudian 8 saran perbaikan dan surat pemberitahuan 2 kali. Itu kepada PPK pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih kemarin. Nah,
pada waktu tahapan kampanye ini juga sangat sangat sensitif. Artinya banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada waktu kampanye tersebut. Ada money politik terutama yang isunya dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai. Kemudian SARA, kemudian keterlibatan ASN dan lain sebagainya. Ya. Dan kemarin juga amar putusan dari MK yang menyebutkan bahwa kampanye di tempat ibadah, pendidikan, kemudian fasilitas pemerintah itu dibolehkan asal tidak menggunakan atribut kampanye, kemudian asal yang bertanggung jawab pada lembaga tersebut itu yang mengundang. Nah, ini juga akan menjadi suatu persoalan tersendiri dan ini akan kita diskusikan dan ini akan kita sharingkan bagaimana untuk menangani permasalahan seperti ini untuk meminimalisir agar kampanye tersebut minim pelanggaran. Belum lagi pada waktu pemungutan suara itu juga rawan, apalagi ada serangan fajar, penggelembungan suara, kemudian nyoblos 2 kali yang sempat viral kemarin dan lain sebagainya. Ini juga menjadi catatan bagi kita sebagai pengawas khususnya di Kecamatan Paciran. Itu. Dan Bawaslu juga selalu melakukan inovasi. Ada yang namanya pengawasan partisipatif. Artinya masyarakat juga kita libatkan untuk sebagai pengawas. Kemudian secara IT di orang kalau kita ingin laporan juga bisa secara online. Ada Jarimu Awasi Pemilu. Itu merupakan langkah-langkah kita untuk melakukan suatu pencegahan. Kalau di Jarimu Awasi Pemilu, di situ kita bisa sharing terkait dengan apapun yang ada di kepemiluan. Kemudian anggota dalam Jarimu Awasi Pemilu juga heterogen banget. Artinya semua organisasi, semua lembaga bisa masuk dalam Jarimu Awasi Pemilu. Kemudian di situ juga bisa mendapatkan informasi yang benar, artinya tidak hoak atau tidak palsu terkait dengan kepemiluan. Itu yang terakhir Mas Reza, ya. Mungkin nanti bisa closing statement juga untuk sahabat-sahabat PKD. Yang terakhir yaitu terkait dengan pola pencegahan. Tadi sudah kita singgung sedikit agar pada pemilu tahun ini kita lebih memperbanyak pencegahan agar kita bisa meminimalisir daripada yang namanya pelanggaran. Lah, pola-pola pencegahan ini yang pertama adalah kita harus memetakan kerawanan yang ada di desa-desa. Di desa ini apa kerawanan daripada kepemiluannya? Kalau kita tahu, maka kita bisa melakukan langkah-langkah yang strategis agar kerawanan itu bisa dicegah. Ya. Jadi kita harus punya peta, ya, indeks kerawanan daripada desa terkait dengan pemilu. Kemudian yang kedua yaitu mengkoordinir, mensupervisi, kemudian memberikan edukasi kepada penyelenggara. Ya, dalam hal ini adalah Panwascam ke PKD, kemudian PKD nanti ke pengawas TPS. Selalu berkoordinasi, selalu memberikan supervisi, selalu memberikan edukasi dan lain sebagainya agar SDM kita juga bisa kita bisa kita siap secara mental maupun secara regulasi. Kemudian berkoordinasi dengan stakeholder, baik itu pemerintahan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian partner kita yaitu penyelenggara teknis, baik itu yang ada di kecamatan maupun yang ada di desa, kemudian di TPS, kalau di TPS dengan KPPS dan lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah pola-pola pencegahan yang akan kita lakukan untuk meminimalisir. Nah, terkait dengan penindakan pelanggaran itu tadi ya. Jadi asalkan tidak melebihi 7 hari ya dari kejadian tersebut, itu pasti kita akan lakukan, akan kita tangani. Jadi pelaporan itu harus kurang dari 7 hari, tidak boleh lebih dari 7 hari ya, kejadian. Misalnya hari ini ada dugaan pelanggaran, kemudian saya melaporkannya 1 minggu berikutnya, itu sudah tidak bisa ya. Pokoknya selama 7 hari kejadian itu harus sudah dilaporkan. Kalau temuan kan
selalu ya. Kalau dari pengawasan kemudian dilampirkan ke form A itu kan tidak sampai 7 hari. Mesti hari ini pengawasan, besok form A harus selesai. Kalau terjadi indikasi pelanggaran, maka kita akan rapat plenokan. Kalau terjadi dugaan pelanggaran, maka kita registrasi. Kalau tidak terjadi pelanggaran, maka itu akan kita jadikan sebagai informasi awal. Mungkin itu Mas Reza terkait dengan apa istilah ya, sharing ilmu dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Lukman selaku pemantik dari Panwascam Kecamatan Paciran. Luar biasa sekali beliau. Terakhir nih, closing statement dari sahabat-sahabat PKD, terutama dari sahabat PKD Kementerian. Monggo Mas. Ya, jadi Tuhan itu tidak menuntut kita untuk melakukan kebenaran, akan tetapi melakukan proses-proses kebenaran. Ya. Dari PKD Sendang Agung, monggo. Kuat ya, kuat dari Kementerian Kepemiluan. ngomong apa aku ini? Closing statement. Oke. Mari kita awasi, kita cegah ya. Yang mungkin yang pertama kita cegah lah. Jangan sampai ada proses-proses pelanggaran yang nantinya terjadi di proses pemilu pada tahun ini. Kita jaga bersama-sama, kita kawal bersama-sama, dan kita sukseskan pemilu tahun 2024 bersama-sama. Terima kasih kepada PKD-PKD dari Desa Sendang Agung dan Desa Kementerian, hebat sekali. Pada episode kali ini nanti ada episode lainnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, KKK dan pemilu. Panwaslu Kecamatan Paciran, rapakan. Saya Reza Kulamning Bowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.